Kasus berikutnya yang bisa kita lihat di sini adalah pembunuhan terhadap anak, terutama yang dibunuh apa Pak? Bayi perempuan. Maka terkadang sebagian wanita di masa silam kalau melahirkan bayi perempuan itu merahasiakan, sehingga dia sembunyikan. Mungkin ditaruh di tempat budenya, ditaruh di tempat buleknya, ditaruh di tempat saudara-saudaranya, biar bapaknya nggak tahu. Bapaknya pas lagi di luar, istrinya melahirkan anak perempuan, itu satu keluarga sudah ketar-ketir. Ini nanti kalau bapaknya tahu, bisa jadi anaknya dibawa, dibunuh. Sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga. Karena bagi mereka, anak perempuan ini tidak membuat keluarga semakin terhormat. Kok ada keluarga anaknya perempuan, anak pertama perempuan, kedua perempuan, dan seterusnya, akan membuat keluarga itu terhina di hadapan keluarga yang lain. Maka mereka rela untuk membunuh demi kehormatan. Demi kehormatanku, aku membunuh anakku. Ini praktek yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Dan sebenarnya ini ada awal kenapa ini menjadi budaya. Peristiwanya, ada suku A diserang oleh suku B, sampai akhirnya suku B ini berhasil menahan, menjadikan sebagai tawanan putri dari kepala suku A. Dibawa, perang berakhir, tapi putri dari kepala suku A ini ditawan oleh suku B. Tapi suku B ini menyikapi baik putri itu, dirawat dengan baik, sampai akhirnya suku A ini berusaha untuk membangun kekuatan dalam rangka membebaskan putri ini, karena ini adalah putri kepala sukunya. Ternyata wanita ini yang ditawan ini justru tertarik dengan seorang pemuda yang ada di suku B. Setelah dilakukan negosiasi dan sepakat dengan nilai tertentu dibayarkan untuk membebaskan suku atau membebaskan putri ini, ternyata wanita ini nggak mau pulang, malah dia pengen nikah dengan lelaki di suku B tadi. Bapaknya emosi sampai diubun-ubun, sehingga dia bersumpah kalau nanti lahir anak perempuan akan langsung dibunuh. Dan Allah takdirkan setelah dia bersumpah seperti itu, semua anaknya yang lahir perempuan, sehingga satu demi satu anak yang terlahir itu dia bunuh, sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga. Akhirnya budaya itu ditiru, kebiasaan ini ditiru oleh orang lain, sehingga jadilah budaya Arab. Dan mereka merasa terhina dengan kehadiran anak perempuan. Maka setelah Islam datang, Rasulullah SAW memberikan janji bagi siapa yang diberi anugerah oleh Allah anak perempuan dan dia mau merawatnya sampai nikah, falahul jannah, maka dia dapat surga. Karena dulu kehadiran anak perempuan ini menghinakan keluarga. Dan kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaha. Sungguh rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka safahan, karena kebodohan. Dan dalam rangka untuk meningkatkan kehormatan atas keyakinan mereka, mereka mau bertindak bodoh. Maka sekali lagi ya, disebut safahan karena apa Pak? Tidak sesuai dengan akal sehat. Disebut sebagai tindakan safah karena tidak sesuai dengan akal sehat. Ini tindakan kebodohan. Akalmu di mana? Tapi karena dorongan keyakinan, maka mereka melakukan itu.